Shalom Tiberias. Kita berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang saudara di ibadah pada pagi hari ini, ibadah kenaikan perayaan di mana bersama-sama kita memperingati peristiwa Tuhan Yesus naik ke atas sorga, menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya katakan amin saudara. Hari ini tentang pujian kita, hari ini tentang pengabdian kita dan juga pengagungan kita di hadapan Tuhan Yesus yang telah selamatkan kita. Untuk itu mari di hadapan Tuhan Yesus yang baik, kita akan memberikan pujian, penyembahan yang terbaik. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan hadir di gerejamu Tuhan Tiberias Kelapa-Gading-Nias. Kami boleh bersatu Tuhan tersambung secara live streaming. Kami percaya ini terjadi karena berkat dari Engkau, kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang sungguh ajaib, sungguh nyata bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Satu peristiwa yang sangat spesial bagi kami Tuhan, umat Engkau ya Bapa, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Allah kami yang telah bangkit, yang telah mati, memberikan tempat bagi setiap kami Tuhan dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas peristiwa itu Tuhan. Untuk itu kami datang memberikan pujian, syukur kami, nyanyian kami yang terbaik, memuliakan Allah kami yang telah bertahta di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu yang telah Kau nyatakan. Sebentar berkati Tuhan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kuasa Tuhan yang memulihkan setiap kami, kuasa Tuhan yang menjamah setiap kami, kuasa Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk memuliakan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu menyembah Tuhan, yang siap terima kuasa di hari yang indah ini. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Buka hatimu, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan dari awal bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Engkau Allah yang adil. Amin. Mari dengan iman kata, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Mari bersama katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja di media, angkat suaramu. Layaklah segala bangsa
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biar musik menyembah Tuhan, angkat tanganmu, mari menyembah. Haleluya, Kau layak Tuhan selamanya. Dengan hati yang bersyukur kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Sirenias, mari bersama-sama di hadapan Tuhan yang benar. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau yang di rumah, Engkau bebas menyembah di hadapan Tuhan. Di hari kenaikan dari Tuhan Yesus kami beri yang terbaik. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Katakan Engkau Allah yang kudus itu. Haleluya. Yang kudus, Layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa. Kami berkumpul Tuhan di hari yang spesial ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan kami sembah. segala bangsa Terima lagi Tuhan. sujud kepadamu. Semua bersuara memuji Tuhan di pagi yang indah ini bersama-sama. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layaklah
begitu nyata, tak ada yang seperti Engkau. Ini pengakuan kami. Setiap pribadi, setiap keluarga di tempat ini, Tuhan mengaku Engkaulah Tuhan yang begitu dahsyat itu ya Bapa. Terus saudara, sembah Dia. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan bersama. Kita umat percaya di hadapan Tuhan, mengatakan Engkaulah Allah yang kudus. Tuhan, jamah mereka Tuhan. Biarkan setiap lidah menyembah, setiap lutut bertelut mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, holy forever. Hear your people sing to you, God. Hear your people sing. To the King of Kings, holy, you will always be. Holy, holy, holy forever. Only your name, sama-sama. Your name is the highest. Your name the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name above them all. Only you, God, all thrones and dominions.
kami sembah di dalam nama Yesus. Kami percaya berkat-Mu tercurah Tuhan di ibadah kenaikan ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan sebab Yesus kami telah naik bertahta di atas kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima kuasa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita percaya karyanya buat setiap kita, amin. Dia naik ke surga bagi setiap kita, menyediakan kasihnya buat setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tiberias di tempat ini. Kita puji Dia, kita sanjung Dia, kita muliakan Dia. Kita beri tepuk tangan, kemuliaan bagi Sang Juru Selamat, Tuhan dan Raja setiap kita. Sama-sama yang percaya, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Boleh tunjuk kanan kirinya, katakan engkaulah. Engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama katakan. Ku tak pandang dari suku mana, oh asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Mari sama-sama Tiberias katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Ku cinta keluarga. Mari sama-sama nyalakan cinta keluarga. Kita berikan tepuk tangan kembali bagi Dia. Kembali satu suara dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan Tiberias. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Engkaulah saudara dan saudariku. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga. Biar musik memuji nama Tuhan, setiap kita puji Dia. Dia yang telah naik bagi setiap kita. Karena kasih-Nya menyelamatkan kita, karena kasih-Nya memulihkan saudara dan saya, karena kasih-Nya. Kau sungguh baik bagiku, bagimu. Bersama-sama kita bersorak-sorai di Tiberias Choir. Haleluya. Sama-sama sorakan. Oh haleluya. Oh cinta. Ku cinta. Ku cinta. Ku cinta. Cinta keluarga, yeah. Ku cinta keluarga. Yang bersuka cita beri tepuk tangan bagi Dia, yeah. Mari bersuka citalah senantiasa. Itu yang dikehendaki Allah bagi setiap kita yang percaya.
bertemu dalam kasih-Nya, dipersatukan dalam anugerah-Nya. Jemaat Tuhan, Tiberias sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Mari bersuka cita, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta. Saya percaya bisa lebih semangat lagi puji Tuhan. Angkat tangan, sama-sama lambaikan tanganmu. Oh, saudaraku, amin. Tuhan cinta dan mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya. Haleluya. Tiberias. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama kembali. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Biar roh-Nya yang hidup dicurahkan bagi setiap kita. Biarlah kita semangat memuji Tuhan bersama-sama. Angkat pujianmu, katakan. Biarlah roh-Mu menjala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Sama-sama. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Biar roh-Nya yang hidup dicurahkan bagi setiap kita, menguatkan kita, mengokohkan kita di dalam Tuhan. Katakan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah lebih semangat lagi sama-sama. Lebih semangat lagi jalan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Biar roh-Nya yang menyala-nyala ada bagi setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kembali, silakan duduk. Setiap sidang jemaat Tuhan dalam ibadah hari kenaikan
Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Allah kita namanya, amin. Kita diberkati Tuhan karena kasih-Nya. Kita diberkati Tuhan karena anugerah-Nya yang selalu disediakan bagi setiap kita yang percaya saudara. Maka dalam ibadah di hari ini saudara, sebelum kita lebih lagi diberkati, dikuatkan, diajar, diingatkan oleh satu-satunya kebenaran yang kita miliki, yang kita temukan hanya melalui dalam kebenaran dari firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang pastinya memberkati setiap kita. Suara gembala dari gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pada hari ini memiliki tema Tuhan Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Romawi pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gembala sidang Tiberias untuk membangun gereja yang besar, yang penuh dengan kuasa, yang tiada taranya di muka bumi. Untuk mendirikan gereja di mana Allah mau tidak akan menguasainya. Untuk membangun gereja seperti zaman kisah para rasul. Dengan kuasa dan mujizat-mujizat daripada Allah. Lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Haleluya. Amin. Romawi kedua. Tuhan Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Dalam kisah para rasul 1 ayat yang ke-12. Yang pertama. Tuhan Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun mempunyai arti. Bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk beroleh kemuliaan. Dan hal itu juga menguatkan arti bahwa minyak urapan untuk memuliakan Allah. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat 9 digambarkan di atas Bukit Zaitun ini terdapat bekas telapak kaki Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Yang kedua, hal yang sama juga berlaku dengan kita ya saat menyembah Allah di tempat tinggi dan pergi menghadap Allah dengan korban bakaran. Yang salah satunya curahan puluhan ribu minyak urapan. Mika 6 ayat 6 dan 7. Yang ketiga, pada masa Musa, kemah pertemuan yaitu bait Allah diurapi dengan minyak urapan. Sehingga hadirat Allah memenuhi kemah pertemuan. Dalam Keluaran 40 ayat 9 dan ayat 35. Itulah sebabnya Bukit Zaitun sebagai sumber minyak urapan menjadi tempat kesukaan dan sering dikunjungi Tuhan Yesus. Tempat bermalam setelah mengajar seharian di bait Allah. Dalam Lukas 21 ayat 37. Taman Getsemani di Bukit Zaitun, tempat berdoa di saat-saat yang menentukan sebelum ditangkap. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 42. Nama Getsemani berarti oil press, yang artinya tempat pemerasan minyak. Romawi ketiga, Tuhan Yesus turun dari sorga di Bukit Zaitun. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Yang pertama, saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dua malaikat mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan turun dari sorga di Bukit Zaitun. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Bahkan pada perjanjian lama sudah dinubuatkan di dalam Zakaria 14 ayat 4. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di Bukit Zaitun, maka semua orang sujud menyembah King of Kings. Dalam Zakaria 14 ayat yang ke-9. Sebagai doa penutup, mari kita semua berjuang untuk ke sorga. Kita tolak api neraka, karena neraka tempat iblis dan orang-orang yang terkutuk. Dalam Matius 25 ayat 41. Doa kami supaya Anda sekalian menjadi keluarga yang kudus agar masuk sorga. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Demikian pembacaan suara gembala yang telah kembali mengingatkan dan mengajar setiap kita dan pastinya memberkati setiap kita. Dan terpuji nama Tuhan juga dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah reli doa Pentakosta bertempat di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias yang akan diadakan selama 10 hari saudara. Dimulai pada besok hari yaitu hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah reli doa Pentakosta yang akan berlangsung selama 10 hari. Kami mengundang jemaat Tuhan boleh bergabung dalam ibadah bertempat di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Dalam ibadah pada hari Jumat tanggal 19 Mei jam 7 malam yang dilayani Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Ibadah hari Sabtu 20 Mei jam 7 malam yang dilayani Bapak Pendeta Lukas Ferdi. Senin tanggal 22 Mei jam 7 malam yang dilayani Bapak Pendeta David Sumual. Selasa
23 Mei jam 7 malam yang dilayani Bapak Pendeta Teddy Lusli. Hari Rabu tanggal 24 Mei jam 6 sore yang dilayani Bapak Pendeta Elfri Sirait. Hari Kamis tanggal 25 Mei jam 7 malam yang dilayani Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Jumat tanggal 26 Mei jam 7 malam yang dilayani Bapak Pendeta Jeffrey Dovwane. Dan juga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei jam 7 malam yang dilayani Bapak Pendeta Markus Mercio Batinama. Demikian informasi kami sampaikan mengenai ibadah Reli Doa Pentakosta yang diadakan di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias selama 10 hari. Demikian informasi kami sampaikan dan Tuhan Yesus pastinya memberkati setiap kita. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan saudara. Dan kita akan siapkan hati kita untuk buka hati, untuk diberkati, dikuatkan, diajar, dibenarkan dan diteguhkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Dalam sikap kita berdoa, sama-sama teduhkan hati kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sanjung, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, yang telah begitu baik, sempurna mengasihi kami. Engkau telah datang bagi setiap kami, menyelamatkan kami Tuhan. Engkau memberi pengampunan dosa buat kami, dan Engkau mengalahkan maut. Engkau bangkit dari maut dan Engkau naik ke sorga, menjadikan tempat bagi setiap kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang hidup menuntun kami sampai hari ini. Roh-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, menjadikan kami ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur. Kembali kami boleh beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami datang beribadah sebab kami percaya Allah kami berkuasa. Sebab kami percaya Allah kami lebih dari segala nama. Nama Tuhan Yesus yang sanggup selamatkan kami. Nama Tuhan Yesus yang sanggup bebaskan kami. Nama Tuhan Yesus yang sanggup sembuhkan kami. Sempurnakan setiap kami Tuhan. Pada hari ini, di ibadah pagi hari ini, kami boleh datang memuji Tuhan. Kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan Yesus. Dan tiba pada saat pagi siang hari ini, kami rindu, kami mau diajar, kami mau ditegur, kami mau diubahkan, kami mau diinspirasi oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa bagi yang terkasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daneti Pariaji, agar setiap penyampaian firman yang disampaikan kepada setiap kami, mengajar kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan, agar semakin hari hidup kami berpegang teguh hanya di dalam Tuhan. Allah kami memberikan pengharapan, Allah kami yang tidak pernah gagal buat setiap kami. Maka berkati pelayanan Gereja Tiberias di tempat ini Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sungguh kami nyatakan hanya bagi satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut setiap sidang jemaat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Setiap belenggu telah dibebaskan karena namanya. Setiap kuasa kutuk segala yang jahat telah Tuhan selesaikan bagi setiap kita. Dia memberi kemenangannya bagi saudara dan saya. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been. Puji nama Tuhan, kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Daneti Pariaji, memimpin setiap kami dalam firman Tuhan di pagi hari ini. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka kepada kami ya semua ya Tuhan Yesus. Hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami bersama-sama beribadah kepada Engkau, merayakannya bersama jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming. Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang di Gereja Nias juga lewat live streaming, urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu selalu menjaga kami dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kami. Turunkan berkat-Mu melimpah atas kami ya Tuhan Yesus. Berkat rohani, berkat materi, berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Kami selalu sehat dan darah Yesus berkuasa menyembuhkan kami semua sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga dalam ikatan kegelapan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saat ini pemberitaan firman ini Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk memenuhi relung hati kami dan menguatkan kami, membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai pemberitaan firman ini mengenai kenaikan Engkau ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan keadaan kita pasti akan luar biasa. Ya, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Kita anak-anaknya pasti juga dalam keadaan luar biasa saudara sekalian. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya akan membahas tujuan atau makna Tuhan Yesus ke sorga. Ya, Tuhan Yesus ke sorga ini mempunyai tujuan ya otomatis saudara sekalian. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri dan Allah itu adalah roh adanya ya saudara. Kita baca saat ini, Argo tolong bacakan Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, Alkitab secara jelas menyatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga, saudara sekalian. Itu Rasul Yohanes ya yang mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan kemudian juga kenaikan Tuhan Yesus, saudara sekalian, juga sesungguhnya mengingatkan kita dan menginsafkan kita bahwa dia akan datang kembali ke dunia, saudara ya. Seperti dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Yesus akan datang lagi ke dunia. Pernyataan malaikat ini menutup rangkaian, ini pernyataan malaikat kepada orang-orang di Galilea ya, bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga, saudara sekalian ya, akan datang kembali ke dunia. Jadi ini menjadi peringatan penting untuk kita hidup berjaga-jaga untuk menanti kedatangannya kembali. Dan bagaimana untuk kita berjaga-jaga dalam hidup ini untuk tiba-tiba Tuhan Yesus bisa datang, saudara sekalian, yaitu kita dalam setiap hari ini juga kita mengintimkan hubungan kita dengan Tuhan.
Ya saudara, kita melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya atau keberadaan yang kita berada, apapun profesi kita, keadaan kita dapat melayani Tuhan, tidak harus melayani di gereja saja. Apapun profesi Anda dan kita semua, saudara sekalian, kita dapat melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya. Dan kita menginsafkan diri, saudara sekalian, meninggalkan diri dari dosa-dosa, saudara sekalian ya. Dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, karena dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali ke dunia ini, saudara sekalian. Dan kita kemudian membaca Yohanes 14 ayat 2 dan 3, kemudian Kisah Rasul 1 ayat 9 Argo. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara, begitu kasihnya Tuhan Yesus kepada kita ya, saudara sekalian, bahwa dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara sekalian. Supaya apa? Supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Itu kasihnya Tuhan kepada kita, saudara sekalian. Juga di Kisah Rasul 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka, saudara sekalian ya. Sebagai orang percaya, saudara sekalian, kalau kita tempat di sorga artinya kan itu alam kekal ya, saudara sekalian ya, hidup yang kekal, artinya sorga ya, saudara sekalian. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir daripada segalanya, karena Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena kematian adalah cara Tuhan memindahkan kita dari alam yang fana ini ke alam yang kekal, ke alam yang baka, ke alam yang kekal ya, saudara sekalian. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 3, katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, saudara sekalian ya. Jadi, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali, saudara sekalian, untuk kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian ya. Jadi kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Jadi itu yang pertama, Tuhan Yesus pergi ke sorga ya, Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Yang pertama itu, Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Sekarang Argo bacakan Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes 16 ayat 7-8 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, ia naik ke sorga, saudara sekalian, untuk mengirim penghibur, ya saudara sekalian. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu kalau Tuhan Yesus tidak pergi. Penghibur itu adalah Roh Kudus, saudara, roh penghibur, roh penolong, saudara sekalian. Tuhan Yesus atau Yesus naik ke sorga, yang kedua adalah supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya, saudara sekalian, ya. Hidup orang percaya atau Kristen tidaklah bergantung kepada sesuatu yang ada pada dirinya atau kekuatan dirinya atau kepada seseorang atau kepada apapun, saudara sekalian, tetapi kepada kuasa Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di dalam diri seseorang seperti Tuhan Yesus katakan di Yohanes 16 ayat 17, dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, saudara sekalian. Juga di Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, ya saudara sekalian, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus berfungsi untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita, artinya mengingatkan semua firman-Nya, ya saudara sekalian. Itu fungsi Roh Kudus adalah untuk menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, dan kemudian akan mengingatkan kita, ya, mengajarkan kita segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara sekalian, juga di Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Roh Kudus juga akan menolong kita, akan untuk membantu kita menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, ya, kepada Allah, membantu kita dalam pengharapan. Karena pengharapan itu penting, saudara sekalian. Dan juga Roh Kudus ini juga akan membantu kita menjadi saksi, ya, bagi Tuhan Yesus Kristus sampai ke ujung bumi bahkan, ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus akan membantu kita untuk menjadi saksi, memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, saksiku kata Tuhan Yesus, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi saksi Kristus, kita apapun yang kita lakukan kita harus menjadi Alkitab yang terbuka, Injil yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang yang bertemu dengan kita, saudara sekalian. Roh Kudus juga akan membantu kita untuk membawa kasih Allah dan kasih kita kepada sesama secara merata, saudara sekalian. Untuk kita mengasihi Allah, ya, pada sesama kita, dan sesama kita terdapat di Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniai kepada kita. Jadi Roh Kudus akan membantu kita juga bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Pengharapan itu akan berhasil, ya saudara sekalian.
akan mengingatkan kita dan membantu kita bahwa kita harus penuh dengan pengharapan atas Allah. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak, pasti akan tidak berguna dan kemudian dibuang ya saudara sekalian. Jadi perlu kita selalu minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita, dan Roh Kudus membantu kita, menolong kita, menghibur kita saudara sekalian, karena itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan pengganti Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya yang akan kita rayakan 10 hari lagi ya saudara sekalian dalam penantian. Waktu ini 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian dalam 10 hari kemudian Roh Kudus itu turun ya saudara sekalian. Jadi nanti kita dalam 10 hari ini kita ada ibadah ya saudara sekalian untuk menantikan Roh Kudus ya. Bagi saudara-saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, baiklah saudara berdoa saudara sekalian dan minta selalu Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh Anda. Dalam 10 hari ini ada live streaming ya saudara sekalian, setiap mulai besok sampai 10 hari kemudian ke depan, setiap hari ada live streaming dari Gereja Nias untuk kita memperingati menunggu Roh Kudus turun, peringatannya saudara sekalian. Tapi sesungguhnya kita akan minta, kita selalu bisa kapan saja kita minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun dan menolong orang yang percaya saudara sekalian. Dan kita sekarang baca, Argo bacakan Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 katakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ya. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak naik ke sorga, saudara sekalian, maka ibadah kita kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, ruang, dan suasana. Seperti ini tadi, sebetulnya orang-orang dulu menyembah Tuhan di gunung ini, di gunung itu, ya saudara sekalian, di Yerusalem, ya, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah gitu. Tapi Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka ibadah kita akan menjadi terbatas ya oleh tempat, ruang, dan waktu, saudara sekalian. Roh Kudus membawa ibadah kita di dalam roh dan kebenaran, ya, karena Tuhan Yesus katakan sudah tiba saatnya, ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran, ya.
Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, kata Tuhan Yesus ya di ayat 23, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus membawa ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan dalam menjalani ibadah kita. Jadi ibadah kita tidak terbatas dalam ruang, tempat, dan waktu dan suasana. Jadi kita bisa menyembah Allah dimanapun dan setiap kapanpun, saudara sekalian ya. Setiap saat ya, pada saat segala sesuatu waktu, saat yang apa yang kita anggap tepat dan sesering mungkin, atau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran ya saudara sekalian. Jadi kalau dulu Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka nanti dikira kita harus menyembahnya, kita harus ke Yerusalem misalnya, atau di gunung itu, atau di gunung ini gitu saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus katakan Allah itu roh, dan kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari kita persiapkan diri bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita siap untuk menyambut kedatangannya kembali ya saudara sekalian. Ya, sementara ini kita juga harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tetapi Ia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus harus ke surga, tujuan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus ke surga supaya ibadah kita semakin bermakna. Kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tujuan Yesus Kristus naik ke sorga, saudara sekalian, satu, ya saudara sekalian, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Yang kedua, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya, yaitu kita-kita ini. Roh Kudus adalah roh penolong, dan Roh Kudus itu adalah roh Tuhan Yesus itu sendiri, saudara, karena Allah itu roh adanya ya. Dan kemudian yang ketiga, Yesus Kristus naik ke sorga supaya ibadah kita semakin bermakna, yaitu kita menyembah Dia, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, saudara sekalian. Ya, 10 hari ke depan ini kita akan ada ibadah 10 hari menantikan Roh Kudus, dan ini kesempatan Anda betul-betul fokus dengan firman Tuhan, saudara sekalian, mengenai penantian Roh Kudus ini. Bagi Anda yang belum dipenuhi Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, ya, tapi kalau kita minta dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, minta setiap hari dan setiap saat, saudara sekalian ya. Minimal 24 jam Anda pagi bangun minta, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh saya dengan Roh Kudus-Mu, gitu ya. Tutup bungkus dengan darah Yesus, terus klaim oleh darah Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan saya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sehat dan sembuh. Dan kemudian minta pasukan malaikat untuk menjagai saudara dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita perlu saudara sekalian kita berjalan bersama Roh Kudus, karena apa? Pertama, sudah disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kedua, dan kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri atau pada seseorang atau pada apapun saudara sekalian, karena pada dasarnya kita hidup ini selalu akan ditopang dan dibantu, ditolong oleh kuasa Roh Kudus saudara sekalian ya. Jadi itulah saudara sekalian, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita sungguh bersukacita bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, dan Dia kembali ke sorga saudara sekalian, dan kemudian Dia meninggalkan kepada kita yaitu Roh Kudus-Nya ya saudara sekalian, rohnya yang untuk menolong kita, menopang kita, dan menghibur kita saudara sekalian, dan menolong kita dalam segala apapun saudara sekalian. Berbicara saja dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana-mana, ada di dalam di kita, dan kemudian juga ada di sekitar kita saudara sekalian ya. Nah, marilah dalam hidup ini saudara sekalian kita semua betul-betul selalu rajin membaca firman Tuhan setiap hari saudara sekalian ya, dan merenungkannya dan melakukannya, menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan.
Dan hidup ini juga, dalam hidup ini kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kemudian kita memakai minyak urapan saudara sekalian sebagai proteksi. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis juga kita tidak akan minta yang tidak-tidak. Tetapi kita minta hal yang untuk memuliakan nama Yesus, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan dalam hidup ini berjuang ya saudara sekalian. Kita berjuang untuk nama kita tercatat kitab kehidupan di sorga. Nah, Tuhan Yesus yang katakan berjuang ya saudara. Jadi jangan sampai nama kita terhapus dari kitab kehidupan di sorga saudara sekalian. Dan hiduplah di dalam kekudusan Allah, di dalam kesucian, menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Allah dan juga menyenangkan hati sesama. Jangan menyakiti hati sesama, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka kita menjadi damai ya saudara sekalian. Karena juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kata Tuhan Yesus, kata Allah, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ya saudara sekalian, jadi kita tidak berhak membalas, kita tidak berhak menghakimi, dan kita tidak berhak untuk tidak mengampuni orang lain. Kita harus bahkan mengampuni orang lain, kata Tuhan Yesus. Bapa tidak akan mengampuni kamu kalau kamu tidak mengampuni orang. Demikian saudara sekalian, di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, marilah kita bersyukur bahwa kita tahu Yesus sudah bangkit dan hidup 40 hari, berbicara dengan murid-muridnya, dan kemudian juga dia naik ke sorga dengan disaksikan ratusan orang saudara sekalian. Dan 10 hari ke depan kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada pendeta Efnis di Gereja Nias. Terima kasih. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Doa kami kiranya Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Tuhan beri ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan beri kesehatan yang sempurna. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara harus bersyukur. Kenapa saudara? Karena gak semua orang mengadakan ibadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ada juga orang saudara yang libur saudara, gak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu sebabnya ada sebagian yang mengatakan perayaan orang Kristen itu hanya 4, yaitu Paskah, Natal, Jumat Agung, Pentakosta. Nah, tidak memasukkan kenaikan Tuhan Yesus ini. Padahal saudaraku, kita orang percaya, orang Kristen, yaitu punya 5 hari raya. Yang pertama hari Natal, yang kedua hari Jumat Agung, yang ketiga yaitu hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang keempat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan hari ini. Dan yang kelima adalah hari Pentakosta, yaitu 10 hari setelah hari kenaikan, yaitu di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita semua. Jadi saya mau tekankan buat kita semua, bersyukurlah saudara hari ini boleh beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Doa saya suatu hari kita pun akan terangkat, kita tidak tertinggal, kita akan pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengingatkan kita semua, yaitu tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Artinya apa? Surga itu pasti. Sama-sama bersama saya katakan, surga itu pasti. Amin. Pasti untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang percaya Yesus. Itu sebabnya apapun keadaanmu, apapun masalahmu, tetap percaya. Amin. Jangan undur. Kenapa? Karena keselamatan bisa hilang. Sekali lagi, keselamatan bisa hilang, saudara. Orang berpikir sekali dia selamat, lalu selamat sampai selamanya. Tidak, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21. Dikatakan apa? Tidak semua orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan masuk kerajaan sorga. Jadi hati-hati saudara. Keselamatan itu bisa hilang. Itu sebabnya saudara terus percaya Yesus, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara alami,
Di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada keselamatan. Katakan amin. Di Alkitab ada contoh-contoh saudara yang keselamatannya hilang saudaraku. Ingat cerita tentang Yudas. Kurang apa Yudas saudara? Yudas dekat dengan Tuhan Yesus. Yudas berjalan bersama Tuhan Yesus. Yudas melihat keajaiban-keajaiban. Tapi pada akhirnya Yudas menjual Yesus. Saudara, ini bukan sekedar contoh. Ini ada makna yang dalam di balik semua itu. Jangan sampai kita menjual Yesus hanya karena jabatan. Jangan sampai kita menjual Yesus hanya karena proyek. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus hanya karena kekayaan. Karena semua itu saudara pada akhirnya akan sia-sia. Hari ini saudara ada Yesus. Saudara bukan hanya dapat sorga, tapi saudara dapat segalanya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selanjutnya juga saudara ada cerita tentang Ananias dan Safira. Mereka berdua adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tapi karena mereka yaitu berdusta saudara, akibatnya apa? Mereka mati saudara. Tubuh mereka jatuh dan tanah tempat mereka jual tanah itu saudara, menipu tanah itu saudara, disebut tanah darah. Kenapa? Karena mereka yaitu berdusta. Karena mereka menyangkal apa itu kebenaran. Hari ini kita percaya Yesus adalah kebenaran. Amin. Maka yang pertama tadi gembala sedang kita mengajar tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga supaya menyediakan tempat bagi kita di sorga. Jadi suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, percayalah sorga pasti menjadi milik kita. Amin. Yang kedua tadi gembala sedang kita mengajar tujuan Yesus naik ke sorga supaya memberikan Roh Kudus-Nya, supaya kita ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Itu sebabnya 10 hari ke depan nanti kita akan ibadah ya saudara, jangan lupa ada ibadah setiap jam 7 malam di tempat ini di Gading Nias, bahkan sampai di live streaming boleh dimunculkan pengumumannya saudara. Itu ada 10 hari saudara, mulai besok yaitu hari Jumat, lalu hari Sabtu, lalu hari Senin, hari Selasa. Ini dia, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Maka jangan lewatkan saudara, kita sama-sama bertekun di dalam doa. Karena murid-murid saudara setelah Yesus naik ke surga, murid-murid bertekun sehati di dalam doa. Sampai akhirnya mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ajak keluarga saudara, teman saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Di dalam doa-doa itu kuasa Tuhan bekerja. Amin. Yang ketiga tadi gembala sedang kita mengajar kepada kita apa tujuan Yesus naik ke sorga, supaya ibadah kita bermakna. Kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Maka hari ini percayalah ibadah kita mengandung janji. Saudara yang beribadah, roti makanan saudara diberkati. Saudara yang beribadah, air minuman saudara diberkati. Amin. Dan saudara yang beribadah, kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Maka sedikit saya menambahkan saudara, di dalam peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga itu saudara, ada pesan penting yang Tuhan sampaikan bagi kita semua. Apa pesan penting di saat Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama kita baca Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat. Kita baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kita baca bersama. Ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Oh 4 ya. 4. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka apa? Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudara perhatikan, Yesus menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Jadi pesan pertama sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberi pesan agar murid-muridnya, agar saudara dan saya menunggu, menanti janji Bapa. Apa maksud dari menanti janji Bapa ini saudara? Artinya apa saudara? Ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan. Dalam konteks ini Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Tapi dalam konteks kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan mau saudara menerima semua yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Maka hari ini mari siapapun saudara, nantikan janji Bapa.
Semua ada waktunya. Segala sesuatu yang di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu kita diangkat. Ada waktu kita mengalami masa-masa sulit. Ada waktunya kita lahir. Ada waktunya kita dipanggil Tuhan. Saudara, kematian itu sesuatu yang niscaya. Sesuatu yang pasti terjadi. Semua orang sadar, semua orang tahu bahwa suatu hari manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi tidak semua orang mempersiapkan hari kematiannya. Orang kalau mau pergi ke Amerika dipersiapkan sebegitu baik. Orang mau kerja dipersiapkan besok mau kerja gimana. Orang mau buka usaha dipersiapkan usahanya mau gimana. Orang mau pergi keluar kota dipersiapkan apa yang harus dilakukan untuk pergi keluar kota. Orang mau kuliah saudara dipersiapkan. Semua yang kita lakukan di bumi ini sering kita persiapkan. Tapi ternyata ada banyak orang lupa mempersiapkan kematiannya. Padahal kita semua sadar kematian adalah suatu keniscayaan. Kematian adalah suatu kepastian. Setiap kita nanti akan masuk alam roh. Seperti tadi Ibu Gembala Sidang sampaikan bahwa ada alam dunia ini, ada alam yang kekal yaitu dunia roh, yaitu alam yang abadi, yaitu sorga atau neraka. Setiap kita mempersiapkan hidup di bumi, tapi tidak satu pun atau jarang sekali kita mempersiapkan kematian kita. Saya tidak menakut-nakuti, tapi siapapun saudara yang hidup dalam pertobatan, yang tekun perjamuan kudus dan minyak urapan, saudara sedang mempersiapkan hari kematian untuk pesta di sorga. Katakan amin. Itu sebabnya nggak perlu takut. Ada banyak orang takut mati. Pendeta, takut kali aku mati pendeta. Hari ini kalau saudara ada Yesus, saudara nggak usah takut. Suatu hari nafasmu berhenti, malaikat jemput saudara, amin. Dan pasti saudara akan ada bersama Tuhan di sorga, amin. Itu sebabnya saudara mari nantikan janji Bapa. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Kalau hari ini saudara sedang sedih, kalau hari ini saudara sedang kecewa, kalau hari ini saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit, percayalah, gak selamanya saudara nangis. Gak selamanya saudara kecewa. Gak selamanya saudara mengalami masa sulit. Ada waktunya saudara akan bersuka cita. Ada waktunya saudara akan berbahagia. Ada waktunya saudara akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada waktunya saudara akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jadi itu sebabnya Tuhan mau kita tunggu. Tunggu, nantikan. Tunggu Tuhan angkat hidup saudara. Tunggu Tuhan promosikan hidup saudara. Tunggu Tuhan menyembuhkan penyakit saudara. Tunggu Tuhan akan memberkati saudara. Tunggu semua, ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah semua ada waktunya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ibu-ibu, ada waktunya suamimu akan diubahkan. Gak selamanya ibu-ibu kecewa. Gak selamanya ibu-ibu sakit hati sama suaminya. Ada kalanya engkau akan bangga dengan suamimu. Bapak-bapak, gak selamanya usahamu, bisnismu turun atau sulit. Ada waktunya usahamu akan diangkat naik. Usahamu akan diberkati Tuhan. Anak-anak muda, gak selamanya saudara sendiri. Ada waktunya Tuhan berikan calon suami, calon istri yang terbaik. Itu sebabnya nantikan janji Bapa. Yang kedua, apa pesan Tuhan sebelum terangkat ke sorga? Kita baca sekali lagi Kisah Para Rasul 1 tadi ayat 8. Sama-sama kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai, saudara perhatikan, ini pesan kedua dari Tuhan. Tadi pesan pertama, tunggu ya, tunggu, nantikan. Jadi siapapun saudara tunggulah, tunggu Tuhan bekerja,
tunggu Tuhan menolong, tunggu Tuhan mengangkat saudara. Nah, pesan Tuhan yang kedua sebelum terangkat ke sorga, dia berkata apa? Aku akan memberikan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Artinya apa? Pesan Tuhan bagi kita yang kedua, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan mau kita hidup dalam pengurapan. Pengurapan minyak dan pengurapan Roh Kudus. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang penuh urapan, maka hidupnya berjalan dalam kuasa. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang hidup dalam urapan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Daud seorang pemuda biasa, anak bungsu dari seorang yang bernama Isai. Enggak dianggap, enggak diperhitungkan. Tapi setelah dia menerima pengurapan minyak, Roh Kudus, Roh Allah turun atas Daud. Daud saudara selalu menang. Dia mau perang lawan Goliat, dia mau perang lawan musuh siapapun, dia selalu menang. Dan akibatnya apa? Daud berhasil. Itu sebabnya Tuhan mau kita hidup dalam pengurapan. Amin. Hari ini saudara tekun diurapi minyak, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka percaya perjalanan hidup kita, perjalanan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan bersama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, apa pesan Tuhan sebelum terangkat ke sorga? Kita baca bersama Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat, ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik. Saudara, pesan ketiga sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, pesan ini yang ketiga disampaikan oleh para malaikat. Malaikat bilang apa? Hai murid-murid, hai orang-orang Tiberias, karena Galilea itu Tiberias. Hai orang-orang Tiberias Galilea, Yesus yang terangkat ke sorga, dia akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama. Artinya apa? Dia akan muncul di awan-awan. Nanti Yesus akan muncul di awan-awan. Dan sebelum Yesus muncul di awan-awan, saudara, malaikat akan meniup sangkakala. Nanti kita akan mendengar sangkakala berbunyi, saudara. Lalu semua mata akan melihat Yesus. Dan akan ada pujian. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan ya Allahku, Hosana yang di tinggi. Jadi saudara, satu yang belum terjadi di Alkitab. Semua perkataan Tuhan sedang digenapi dan sudah digenapi. Satu yang belum terjadi, bahwa dia akan datang yang kedua kali. Dan kedatangannya itu bukan mudah-mudahan. Kedatangannya itu sebuah kepastian. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke Yerusalem, itu namanya ada Bukit Zaitun. Nah di Bukit Zaitun itu ada sebuah tempat di mana Yesus terangkat ke sorga. Telapak kakinya ada. Nah tempat itu saudara ditutup. Itu ada ottoman saudara. Boleh dimunculkan gambarnya. Nah ini dia. Nah ini chapel kenaikan. Nah, kalau saudara berangkat ke Yerusalem, saudara akan dibawa ke tempat ini. Tadinya ini tempat terbuka, tapi saudara akhirnya dibuat sebuah chapel. Nah tadinya chapel ini saudara kubahnya itu nggak ada, terbuka.
Tapi saudara, orang-orang yang gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menutup chapel ini. Maka chapelnya itu saudara ditutup pakai kubah. Kenapa ditutup? Karena mereka tahu firman Tuhan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi mereka mencoba menghalangi Yesus datang. Gimana caranya? Ditutuplah chapel itu saudara. Iya. Nah, di depan chapel itu ada yang namanya tembok Yerusalem. Tembok kota suci saudara. Nah, tembok itu saudara ada yang namanya Golden Gate. Golden Gate itu saudara di Alkitab dikatakan bahwa Yesus akan datang dari timur dan dia akan masuk ke Yerusalem melalui pintu itu, gerbang itu. Nah, orang-orang yang gak percaya Yesus, gerbang itu saudara ditutup. Gerbang-gerbang yang lain terbuka, orang bisa masuk. Tapi khusus gerbang itu Golden Gate ditutup saudara. Bahkan di depan gerbang Golden Gate itu saudara dibuat tempat pemakaman. Maksudnya apa? Supaya Yesus nggak bisa lewat situ. Pintunya ditutup supaya Yesus nggak bisa masuk di situ. Karena kalau orang lewat pemakaman itu namanya najis gitu saudara. Jadi dibuatlah tempat pemakaman. Itu cara manusia. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menjemput kita. Kuncinya apa? Yang ketiga pesan Tuhan, Yesus akan datang kembali. Lalu apa tugas kita kalau Yesus datang kembali? Persiapkan dirimu. Tuhan akan datang, dia mempersiapkan kita. Bagaimana caranya? Ayat penutup kita baca Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7, 1 sampai 3. Sama-sama kita baca Wahyu pasal 7, 1 sampai 3. 2, 3, ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi. Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut. Atau di, stop dulu, ini cerita malaikat diutus ke 4 penjuru bumi. Utara, selatan, barat, timur. Untuk apa? Untuk memeteraikan orang-orang yang akan ke sorga. Sebelum Tuhan datang, orang-orang dimateraikan dulu. Gimana cara dimateraikannya? Kita baca ayat 2 sampai 2 selanjutnya. Sama-sama 2, 3 ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dari mana itu matahari terbit? Dari timur. Kita ada di mana ini? Timur. Yesus datang dari timur. Terus, ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dimeteraikan di mana? Dimeteraikan di mana? Di dahi. Saudara, meterai di dahi itu punya makna 2. Meterai yang pertama, di dahi itu bicara tentang pikiran kita. Itu sebabnya Paulus bilang dalam surat Kolose, pikirkanlah perkara-perkara di sorga. Meterai di dahi itu bicara tentang firman. Pikiran kita harus dipenuhi firman. Yang kedua, makna dimeteraikan di dahi. Hari ini saudara diurapi minyak. Saudara dimeteraikan. Yesus akan datang kedua kali. Saudara warga sorga, saudara akan pesta di sorga, saudara akan dijemput, saudara akan diselamatkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mari kita merayakan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia akan datang kembali. Dia menyediakan rumah bagi kita di sorga. Dia berikan Roh Kudusnya. Tugas kita berjaga-jaga. Tekun terima perjamuan kudus. Tekun terima minyak urapan. Suatu hari dia datang. Kita pasti terangkat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu
semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, sama-sama katakan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai lebih lagi sama-sama. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang akan datang kembali menjemput kami saleh-saleh-Mu. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala sembah kami ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Lebih lagi, sama-sama katakan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi, Hosana. Hosana, terpujilah
Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Allah kami dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu indah. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu sempurna buat setiap kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya gak pernah berkesudahan buat kami. Terima kasih buat Tuhan telah menyediakan roh penolong buat setiap kami. Yang memampukan kami untuk memahami kebenaran dari firman Tuhan. Yang memampukan kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami juga telah diberkati, dikuatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa bagi yang terkasih Gembala sidang kami Ibu Pendeta dari Pariaji. Terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala kami yang telah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Diberkati Tuhan secara luar biasa dimanapun hamba-Mu melangkah melayani, disertai tanda kuasa yang heran daripada kerajaan sorga. Kami percaya gereja Tiberias bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja Tiberias menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Elfri Sirait juga yang telah memberkati setiap kami dalam pelayanannya di tempat ini. Tuhan, diberkati Tuhan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami mau siapkan hati kami dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berkerumun bersatu hati, menerima karya keselamatan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima kelegaan yang daripada Tuhan. Kemurahan-Mu ada buat setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami rindu terlebih dahulu kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Kuduskan, sucikan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami bawa persembahan kami di siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, mari bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Mari terima yang terbaik, tubuhnya darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap kita. Dengan iman pengharapan di hadapan Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat pujian. Yesus, Kau telah mati bagi, hapus dosa kami. Yesus, Kau telah mati bagiku. Oh Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan buat kami. Kau telah bangkit dari maut. Mari angkat tanganmu sama-sama, tubuh dan darah-Mu buat kami. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, mencucikan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dari Pariaji, memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus di siang hari. Kita akan menerima perjamuan kudus dan kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silakan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ayat perjamuan kudus yang terdapat di Yohanes 6 ayat 48-6 ini dikatakan bahwa lewat perjamuan kudus kita dapat mencapai hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita dapat mencapai sorga. Saudara sekalian, dengan menyatu dengan tubuh darah Yesus ya. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Yang penting kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan ya saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Dan kemudian juga di Wahyu 3 dikatakan bahwa barang siapa menang maka dia akan dikududukan di atas tataku bersama-sama dengan aku. Luar biasa, kita akan dapat mencapai ruang maha suci. Artinya saudara sekalian, marilah kita raih saudara sekalian untuk kita betul-betul seperti tadi juga firman bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita ada rumah di sorga, saudara sekalian, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, bahkan duduk di atas tatanya kata Tuhan Yesus ya ruang maha suci saudara sekalian. Jadi mari kita sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian. Dan di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya saudara sekalian, secupak jelai sedinar dan 3 cupak jelai sedinar artinya ya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar artinya setiap hari semakin sukar, setiap hari semakin mahal, setiap hari semakin sulit, semakin hari semakin susah. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, hidup menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusan Allah ya saudara sekalian. Betul-betul kita menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sama, tidak menyakiti hati sesama. Saudara sekalian, tidak berbuat yang salah dan selalu berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini. Sehari tiap hari bertobat, tiap hari belajar saudara sekalian. Maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut saudara sekalian. Terlebih saudara sekalian, itu menyangkut ekonomi. Kalau kita membina dan memelihara hidup kita dengan baik ya saudara sekalian, membina hidup kita dengan baik dan kemudian kita menjaga finansial kita, ya pasti kita akan dapat memanage ekonomi kita dengan baik dan kita tidak akan masuk di dalam kekurangan atau resesi ya saudara sekalian. Dan kita berdoa juga untuk negara Indonesia tidak akan mengalami resesi dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita wajib berdoa untuk negara kita saudara sekalian, karena kita anak Tuhan ya saudara. Ini negara kita yang tercinta, tidak resesi dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna.
sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jadikan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal. Tidak cuci darah, oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis, aku tolak hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Anda berdoa sejenak. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga.
Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda, 1000 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, dan oleskan pada dahi dan kepala Anda, dan pada bagian yang sakit, dan Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami dan kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Untuk Engkau sayangi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau limpahi dengan wibawa ilahi, berkat-Mu turun melimpah atas mereka. Mereka punya wibawa dan kuasa dari sorga. Mereka mempunyai tanda-tanda heran menyertai. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikan anak-anak-Mu jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu berkemenangan di dalam Engkau. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan Tuhan Yesus dalam hidup mereka sejahtera, sukacita dan damai Tuhan Yesus, suami istri, keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Ikat tali dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus jemaat-Mu selalu sukacita dalam Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan berhasil, yang buka usaha, berjalan Tuhan Yesus, Engkau buka jalan Tuhan Yesus, selalu mulus jalannya, dan Tuhan Yesus Engkau berkenan kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia terutama yang sedang membuka usaha.
atau yang sedang berusaha, sudah berusaha, Tuhan Yesus jadi pengusaha, berikan terjadi, dan yang mereka usahanya bagus, laku, dan kemudian juga yang buka usaha terlalu terbuka jalan dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sertai dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus jemaat-Mu yang sakit Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para pendeta, berdoa penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup tercukupi. Dan juga kami berdoa untuk para koordinator, MC, singer, tim worship, greeter, choir, media, dan juga Beloved Kids dan Buanerges Tuhan Yesus ya, supaya selalu naik tidak pernah turun, dan anak-anak sukacita, anak-anak muda selalu naik tidak pernah turun, jadi generasi chairman Tuhan Yesus, generasi yang tinggi Tuhan Yesus, generasi yang berhasil Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mereka semua anak-anak muda diberkati, Tuhan Yesus Buanerges diberkati, dan semuanya akan berhasil. Terima kasih selama ini anak-anak Buanerges banyak yang duduk kecil-kecil, masih muda, dan sekarang sudah dewasa, sudah bekerja di berbagai tempat yang dipercayakan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh mujizat, penuh kuasa, dan mujizat-Mu betul-betul terjadi pada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua orang Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah dalam hidup kami semua ya Tuhan Yesus doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk doa-doanya. Kita semua percaya doa-doa Ibu sudah memberkati kami dan terus Tuhan pakai Ibu Gembala secara luar biasa. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kiranya berkat, kuasa, mujizat tercurah di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris bersama keluarga, diurapi Tuhan, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Sony Saragi bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, juga Kevas, Sandi, juga yaitu bersama Josie, diberkati Tuhan. Seluruh kaum muda, seluruh pengerja, suami istri, sound system, tim media, juga semua koordinator di tempat ini, siapapun yang melayani, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Dan juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi.
anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. And the angels cry, holy, all creation cry.